Musuh kita itu keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Mindset juga Bang ya. Itu yang Gimana Sanggau mengantisipasi ini? Maksudnya pastinya dong ada dampak-dampak secara politik terkait pilkada serentak ini. ya, pilihlah dengan bijak, sesuai dengan hati nurani. Kita melihat track record, kemudian kita melihat peluang-peluang, apakah pemimpin yang kita pilih ini betul-betul punya akses, betul-betul punya kemampuan, betul-betul punya kapasitas yang baik untuk kemudian bisa mewujudkan impian dan harapan kita secara khususnya di Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susilawati menemani bincang podcast kali ini. Biasanya kita mengundang tamu spesial dan beberapa isu-isu penting biasa menyertai dalam diskusi podcast kali ini. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Sanggau. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Bang Roby Sugianto. Roby Sugianto. Ya. Bang, ini pertama kali kita bincang podcast di sini di insightpontianak.com. Nah, Abang sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau pastinya banyak sekali program atau hal-hal kebijakan yang ingin dibahas. Apalagi kan kita tahu belum lama ini dilantik juga pasti banyak sekali prioritas-prioritas yang akan dibahas di Kabupaten Sanggau. Kira-kira Bang, yang terbaru, prioritas terbaru antara DPRD dan pemerintah yang akan dibahas? Ya, baik, terima kasih semuanya pemirsa Insight. Terima kasih untuk pihak Insight yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kenalkan saya Roby Sugianto, SE, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Seperti yang Mbak sampaikan kepada kami terkait bahwa beberapa waktu yang lalu kami DPRD Kabupaten Sanggau dilantik dan saat ini kami sudah membentuk AKD. Tentunya DPRD Kabupaten Sanggau ini sudah memiliki instrumen untuk bekerja. Tentu kita tidak bisa berbicara tentang program, karena tugas anggota Dewan itu intinya ada 3. Pertama, pengawasan. Kedua, anggaran. Kemudian legislasi atau membuat peraturan daerah. Dalam hal ini, tentu kita akan mensinkronkan dengan program pemerintah daerah, karena kewenangan atau tugas anggota Dewan ini kan merupakan badan atau organisasi atau institusi yang menjadi mitra kerja daripada pemerintah daerah. Kami tentu berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ini bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, tugas kami adalah memastikan setiap apapun kebijakan yang ada di Kabupaten Sanggau itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kami tentunya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di 2024 ini kita memiliki pemerintahan yang baru, yang dimana sudah dilantik Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu kami berharap agar program-program yang nantinya akan disampaikan oleh beliau kepada seluruh pemerintah, baik di tingkatan kabupaten, provinsi maupun pusat, dan program-program tersebut bisa kita sinkronkan untuk kepentingan masyarakat. Dan tugas kami sebagai anggota DPRD dan di DPRD Kabupaten Sanggau khususnya, bagaimana supaya program yang ada di pusat, provinsi maupun kabupaten ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Oke, tadi sekali kita ada hal menarik yang Abang sampaikan tadi mengenai tugas-tugas kedewanan. Kita tahu memang salah satu dari 3 itu yang paling mungkin yang paling disorot adalah mengenai kebijakan mengawal kayak program-program pemerintah. Pengawasan. Ya. Nah, bagaimana kita tahu sebentar lagi kita akan menggelar perhelatan pilkada serentak. Pastinya DPRD juga punya andil untuk setidaknya bagaimana program-program yang sebelumnya belum tuntas akan diselesaikan. Nah, kira-kira apa bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terkait perhelatan yang akan pastinya relate dengan rencana pembangunan ke depan? Ya, saya kira setiap pemerintahan yang akan dipilih nantinya pasti mempunyai visi dan misi ya. Namun visi dan misi tersebut pun tidak bisa jauh atau melenceng daripada
pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Karena bagaimanapun juga untuk mensukseskan suatu pemerintahan, kita juga bergantung juga terhadap pemerintah pusat. Dan dalam hal ini kami sebagai DPRD Kabupaten Sanggau yang sebentar lagi akan juga mengikuti pemilu kada serentak Bupati dan Wakil Bupati, tentunya kami sebagai anggota Dewan kelak siapapun Bupati yang terpilih atau Wakil Bupati yang terpilih tentu akan mengikuti program yang sudah menjadi visi misi mereka. Lalu kemudian kami sebagai anggota DPRD tentunya karena sudah punya fraksi masing-masing, karena kami DPRD ini berasal dari partai yang mengutus kami, tentu banyak hal yang menjadi kepentingan-kepentingan umum yang akan diperjuangkan melalui partai dan fraksi masing-masing. Karena kami saat ini adalah partai yang dimana ketua umum kami adalah presidennya, Pak Prabowo, tentu kami menginginkan agar program-program pusat itu bisa sampai ke daerah. Dan kami yakin siapapun nanti presiden, maksud kami bupati yang terpilih, mau tidak mau, suka tidak suka harus disinkronkan dengan program yang pusat. Karena kami yakin program pusat itu dibuat dengan sedemikian rupa itu pada akhirnya diberikan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oke. Ya. Bang, ini menarik Bang. Ya. Mengenai program tadi, program itu pemerintah pusat Ya. yang mungkin direalisasi ke provinsi dan akhirnya ke kabupaten. Nah, bagaimana mungkin harapan Abang? Harapan Abang terkait para mungkin para dewan yang dikatakan DPR RI untuk setidaknya memprioritaskan beberapa anggaran-anggaran untuk Kabupaten Sanggau. Dan bagaimana pengawasan atau apa yang dilakukan DPRD Sanggau untuk setidaknya untuk menjolok anggaran-anggaran pusat? Ya, tentunya DPRD Kabupaten Sanggau punya kewenangan untuk mengawasi pemerintah atau program-program pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah daerah supaya kebijakan itu bisa betul-betul dirasakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila terjadi program-program atau ada program-program yang tidak sesuai dengan untuk kepentingan masyarakat, disitulah fungsi controlling kami. Lalu kemudian terkait yang Mbak sampaikan tadi terkait dengan harapan-harapan agar melalui DPR RI kita bisa menjolok anggaran di pusat, saya kira semua pihak, terutama DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, RI, itu punya hak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, saat ini kita tahu bahwa di Kalbar juga banyak anggota-anggota DPR RI yang berasal dari Kalbar yang selama ini sudah berjuang untuk memperjuangkan pembangunan-pembangunan yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya di bidang penerangan, infrastruktur, kemudian pertanian dan perkebunan, begitu juga kesehatan, pendidikan, dan banyak-banyak sektor lainnya. Tentu kami yang ada di kabupaten ini, karena kami diberikan tugas juga, diberikan kewenangan untuk melakukan reses, di mana di dalam reses tersebut kami diberikan ruangan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat, sehingga nanti kami akan sampaikan ketika kami melakukan kunjungan kerja kami, baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa dalam pemerintahan ini ada pemerintahan yang secara khusus menjalankan roda pemerintahan, tetapi di dalam suatu sisi kita juga punya lembaga atau legislatif yang kemudian nanti secara politis bisa turut memperkuat perjuangan kita. Saya kira seperti itu. Itu menarik banget. Kira-kira kita kalau bisa bicara tentang wakil rakyat DPRD, kita akan bicara mengenai aspirasi. Nah, kira-kira nih, mungkin Abang sudah 3 periode, pastinya sudah hafal lah, sudah hatam untuk aspirasi apa sih yang dibutuhkan masyarakat Sanggau sekarang ini. Nah, kira-kira 2024 menjelang 2025 ini, apa kira-kira yang sangat dibutuhkan masyarakat Sanggau sekarang? Baik itu pembangunan, baik itu pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, bahkan masalah sosial lainnya. Kalau menurut saya, indikator kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tentu mereka membutuhkan yang namanya infrastruktur ya, seperti jalan. Lalu kemudian infrastruktur itu juga bukan bicara hanya jalan saja. Mereka membutuhkan penerangan. Penerangan itu dalam rangka untuk mereka bisa mengerjakan atau menjalani kehidupan mereka dengan baik, sesuai dengan harapan mereka. Lalu kemudian di samping jalan, penerangan, masyarakat juga saya lihat sangat membutuhkan yang namanya air bersih. Nah, air bersih ini juga merupakan suatu hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah agar semua daerah, semua desa yang ada di Kabupaten Sanggau, baik desa kelurahan itu bisa menikmati air bersih, karena air bersih itu merupakan hak dasar,
hak dasar dari umat manusia kalau menurut saya. Lalu kemudian yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini banyak sekali, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan ini tentu masyarakat berharap agar pelayanan BPJS ini betul-betul bisa maksimal, lalu bisa menyentuh pada setiap masyarakat, lalu kemudian ketika mereka berobat mereka bisa dilayani dengan baik. Saya kira hal itu tentu harus kemudian diupayakan oleh pemerintah, bagaimana ketika masyarakat ingin berobat mereka bisa menyediakan fasilitas pengobatan dan pelayanan yang terbaik. Lalu kemudian terkait pendidikan, saya kira tidak satu pun orang tua yang ada di Kabupaten Sanggau ini menginginkan anak-anaknya tidak menjadi orang yang berguna, dalam arti kata orang pintar atau orang yang berpendidikan. Oleh sebab itu, tugas pemerintah ke depan, kami akan mengawal bahwa bagaimana Kabupaten Sanggau ini bisa menyediakan pendidikan dengan akses yang baik, dengan fasilitas yang baik, dengan mutu pengajaran yang baik, tentunya dengan harapan agar biaya daripada pendidikan itu bisa ditekan seminimal mungkin, ya kan? Lalu kemudian terkait dengan infrastruktur dan sebagainya, lalu kemudian usaha, karena masyarakat ini ketika mereka ingin hidup layak dan bertahan untuk hidup, mereka juga memerlukan usaha untuk menopang pendapatan mereka sehingga bisa melangsungkan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, tentunya ke depan pemerintah juga harus berpikir keras bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana kemudian membuat peluang-peluang bagi masyarakat, paling tidak mempermudah masyarakat dalam mencari pekerjaan dan menerjemahkan ide-ide mereka hingga menjadi suatu kegiatan atau satu peluang usaha yang kemudian bisa membuat mereka terus menjalankan kehidupan mereka. Otomatis kalau pemerintah mendukung hal ini, maka ke depannya pemerintah juga diuntungkan dengan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang punya pendapatan yang stabil, maka saya kira masyarakat tidak akan memiliki tuntutan yang terlalu berarti lah bagi pemerintah. Saya kira itu. Tadi kita bahas mengenai yang serius-serius sih, Bang. Ya. Kita tadi bicara mengenai wakil rakyat, kira-kira apa sih mungkin aspirasi yang terbesar di masyarakat terkait ketika mereka bicara tentang ini konstituen ini baru itu. Tapi intinya kan bagaimana memberikan kesejahteraan masyarakat terhadap dan pihak yang percaya atau harapan untuk terhadap dewan itu. Ya, dewan. Bang, satu lagi Bang. Berat tidak Bang menjadi wakil rakyat ketika aspirasinya sampai sekarang belum tersampaikan? Ya, itu sudah pasti. Kalau seorang wakil rakyat yang berangkat dari satu keinginan untuk memperjuangkan masyarakatnya, maka ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak terlaksana, itu menjadi beban yang sangat berat bagi anggota DPRD tersebut. Namun sebagai anggota DPRD, apalagi yang sudah berpengalaman dan sudah melewati berbagai periode, mereka juga pastinya tahu mekanisme atau apa hal yang kira-kira menghambat hal tersebut. Nah, karena apapun juga yang kita inginkan, tentu semuanya harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, harus disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, apakah boleh, apa nggak boleh, lalu kemudian mekanisme daripada pembangunan tersebut. Belum lagi kita dihadapkan dengan kondisi luasnya Kabupaten Sanggau yang sangat luas, sehingga tentu dengan anggaran yang ada saat ini, saya kira tidak mudah bagi pemerintah untuk katakanlah menjawab seluruh keinginan masyarakat. Secara khusus kami anggota DPRD, tentu ketika kampanye banyak sekali mendengarkan masukan, bahkan usulan-usulan dari masyarakat. Dan harapan kita sebagai anggota dewan, tentu setiap apa yang menjadi usulan masyarakat itu bisa kita penuhi. Namun seiring berjalannya waktu, kita juga menyadari bahwa kekurangannya anggaran, belum lagi kemudian banyak sektor-sektor yang juga harus kita hidupkan secara bersamaan. Maka hal itu kita bisa jelaskan kepada masyarakat bahwa mengapa hal ini bisa terjadi dan mengapa hal ini belum bisa diwujudkan. Itu. Masa menjadi tiga periode menjadi wakil rakyat, apa kira-kira tantangan terbesar hingga saat ini yang mungkin katakan bisa menjadi beban Abang untuk bereksplorasi, berekspansi atau meningkatkan kapasitas? Saya kira karena saya begitu menikmati sebagai wakil rakyat, karena itu merupakan salah satu impian dan cita-cita saya pikir tidak ada beban ya. Saya pikir tidak ada beban ketika saya menjalankan tugas. Hanya saja yang menjadi kendala bagi kita ketika kita ingin kemudian berbuat maksimal bagi masyarakat kita, karena dewan ini kan jelas kewenangannya. Kita tentu dewan ini tidak bisa membereskan semua persoalan, karena sudah jelas tugas dan fungsi utama dewan itu hanya 3.
yaitu yang pertama pengawasan, ya kan? Kemudian dia menyetujui atau sama-sama membedah anggaran, ya kan? Kemudian membuat peraturan daerah. Nah, sementara pengawasan ini tentu ada hal-hal yang menjadi kewenangan Dewan Kabupaten dan tidak menjadi kewenangan Dewan Kabupaten. Lalu kemudian terkait dengan penganggaran, bahwasanya anggaran itu tidak hanya dipikirkan atau diusulkan hanya oleh anggota dewan saja. Banyak yang anggaran-anggaran yang diusulkan langsung oleh masyarakat melalui musrenbang, kemudian banyak juga yang diusulkan melalui dinas-dinas, kemudian bahkan banyak yang langsung disalurkan atau disampaikan melalui kepala daerah. Sehingga hal itu yang membuat kita harus duduk bersama dalam rangka untuk menentukan mana yang kira-kira menjadi prioritas. Lalu kemudian terkait dengan pengawasan tadi, karena kita memiliki kewenangan yang terbatas, maka tentu ada hal-hal yang bukan menjadi ranah kita, tentu kita tidak bisa maksimal untuk menjawab semua tantangan yang ada di tengah masyarakat. Lalu kemudian terkait yang terakhir, pembuatan peraturan daerah. Kita tentunya berharap agar kita bisa menelurkan peraturan daerah yang kemudian bisa sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat. Tapi sementara ketika kita ingin membuat peraturan daerah tersebut, tetapi itu menentang atau bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, tentu tidak bisa kita eksekusi. Gitu. Bang, kita punya segmen kedua nanti, Bang. Ya. Mungkin kita nantinya akan lebih banyak bertanya mengenai apa sih kira-kira tadi kita bicara tentang tantangan, harapan, dan mungkin yang kita akan mengulik mengenai hal yang lebih dalam mengenai terutama mengenai program-program untuk Kabupaten Sanggau ke depan. Oke, kita kembali ke segmen 2 setelah berikut. Seperti janji saya tadi, kita akan kembali dan kali ini saya akan bertanya mengenai hal-hal yang mungkin agak menggelitik Bang Robi. Bang, pernah tidak Abang membuat suatu keputusan yang dilematis? Satu harus diambil, sementara satu lain bertentangan dengan katakanlah hati nurani Abang sebagai wakil rakyat. Sekira kita sudah jelas dari awal bahwasanya kita ini tidak memiliki program ya di DPRD. Karena tugas kita DPRD itu memastikan apa yang menjadi program pemerintah daerah itu bisa berjalan dengan lancar. Karena dalam tugas fungsi kami ini adalah mitra kerjanya pemerintah daerah. Hanya saja memiliki tugas yang berbeda, di mana yang satunya adalah di bidang pemerintahan selaku eksekutornya, kami di bidang pengawasannya, kan begitu. Tapi tujuan kami itu adalah sama, yaitu untuk mensukseskan suatu pemerintahan tersebut. Agar masyarakat yang sudah menaruh harapannya kepada kami bisa menikmati karya pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau terkait dengan dilema, tentu pasti ada. Tapi dilema itu tersebut bisa kita pecahkan ketika kita duduk bersama. Karena yang menjadi dilema ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat kita, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka, namun kita tidak bisa menjawabnya. Sementara itu merupakan kebutuhan yang sangat urgent, di mana kita secara langsung turun di lapangan, menemui mereka, dan mendapatkan bahwa itu hal yang sebenarnya mereka perlukan. Tapi kita juga akhirnya sadar bahwa di antara 163 desa dan 6 kelurahan, itu ternyata mereka juga memiliki persoalan yang sama. Dan itu yang membuat kita bisa, oh ternyata bukan hanya daerah ini saja yang membutuhkan, tapi daerah lain juga membutuhkan. Nah, hal itulah yang membuat dilema sebenarnya. Apakah ingin mendahulukan yang ini atau yang mendahulukan yang ini, gitu. Oke, Bang, tadi Abang udah bicara mengenai dilematisnya seorang dewan ketika harus membuat kebijakan yang satu sisi harus dilakukan, sementara satu sisi itu bertentangan dengan hati nurani. Nah, kita bicara tentang kerja-kerja DPRD ini kan pasti kita bicara tentang mitra kerja kita. Betul. Kawan kita dalam membuat kebijakan yang pasti yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, Bang, ketika kita bicara dengan koordinasi, nah
ada tidak satu hal ketika masalah koordinasi mentok gitu? Ya. Eksekutif maunya seperti ini, seputar legislasi mau seperti ini. Nah, bagaimana Abang menyikapi persoalan itu ketika Abang punya pengalaman 3 periode? Ya, pertama-tama tentunya tidak ada pemerintah, tidak ada di dunia ini, kalau menurut hemat saya, tidak ada yang sempurna satu sistem. Nah, sistem yang sudah dipilih, sudah ditetapkan oleh negara kita, di mana kita berdasarkan musyawarah. Jadi ketika kita menemukan jalan buntu, memang tidak ada jalan lain selain kita melakukan musyawarah. Kami saat ini dipercayakan oleh masyarakat sebagai pimpinan, tentunya lebih mengutamakan komunikasi. Komunikasi yang baik, kemudian nanti ketika kita terus melakukan secara intens, di mana kedua pihak, eksekutif dan legislatif, itu bisa duduk bersama, maka sesulit apapun persoalan itu pasti bisa kita temukan kesepakatan. Nah, oleh sebab itu, ketika yang disampaikan oleh Mbak tadi, saya ingin menyampaikan bahwa musuh kita itu bukan eksekutif. Begitu juga eksekutif tidak bisa memusuhi legislatif. Musuh kita itu keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Mindset juga Bang ya. Itu yang menjadi musuh kita. Maka perlu kita berantas bersama-sama, belum lagi narkoba, belum lagi terkait dengan banyak sekali serangan dari luar yang kemudian bisa berpotensi untuk membuat kita bukan malah maju. Mungkin maju dilihat secara kasat mata, tetapi mundur secara manusianya. Tetapi dengan adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, duduk bersama, maka kedua pihak, baik eksekutif yang kami perankan maupun maksud kami mohon maaf, legislatif yang kami perankan maupun eksekutif yang diperankan oleh rekan-rekan baik dinas terkait, maka ketika kita duduk bersama, kita bisa menyelesaikan persoalan apapun itu dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang pastinya bisa memperlancar segala urusan Bang ya. Ya, di situ juga kita bisa lihat kemahiran dari para wakil rakyat dalam berargumentasi pastinya. Nah, kita tadi bicara mengenai tugas, fungsi, harapan legislatif, eksekutif. Nah, tantangan ke depan ini apa yang dihadapi oleh wakil rakyat? Baik itu bicara dengan program yang akan, maksudnya wakil rakyat ini kan ada setengahnya mungkin baru Bang, setengahnya mungkin yang sudah pengalaman. Nah, bagaimana ke depan target dan program dari wakil rakyat terkait dengan fungsinya untuk menghadapi realisasi program ke depan atau program-program yang mandek di tahun sebelumnya harus realisasi tahun ini? Tantangan ke depan pasti ada ya. Sebenarnya banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Tapi sekali lagi, karena semua proses di dalam pemerintahan itu tentu akan berevolusi sepanjang waktu, menyesuaikan dengan keperluan dan kepentingan dan kebijakan. Lalu kemudian yang menjadi tantangan terberat yang kami hadapi saat ini adalah kewenangan juga. Di satu sisi legislatif ingin menekan eksekutif, tetapi eksekutif juga untuk saat ini memiliki kewenangan terbatas, di mana kewenangan itu banyak yang menjadi kewenangan yang sudah dikembalikan kepada pemerintah pusat. Nah, itu dia persoalannya. Oleh sebab itu kami ke depan berharap agar banyak kewenangan-kewenangan yang sifatnya berbentuk umum, yang kemudian perlu eksekusi cepat untuk kepentingan masyarakat, sebisa mungkin harus dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Sehingga ketika kewenangan itu dikembalikan kepada pemerintah daerah, maka legislatif dan eksekutif ini akan lebih mudah untuk memaksimalkan cita-cita masyarakat ini. Itu dia. Bang, itu menarik Bang mengenai tadi beberapa kebijakan yang harus dikembalikan ke pusat. Nah, saya mau tanya nih Bang. Nah, Sanggau itu kan kaya dengan sumber daya alam, kita tahu. Nah, salah satu kewenangan yang kembali lagi ke pusat adalah masalah sumber daya alam. Nah, bagaimana ketika dia tahu bahwa sumber daya alam itu memang dikelola, maksudnya diputuskan oleh pusat, tapi itu akan kembali kepada daerah. Nah, bagaimana program SDA ini Bang agar tidak semuanya penuh ke pusat dong? Maksudnya bagaimana political will dari wakil rakyat, setidaknya sumber daya alam kita ada dong nyempil ke Kabupaten Sanggau. Saya tegas menyampaikan bahwa setiap produk-produk dari sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sanggau itu juga akan dinikmati oleh masyarakat melalui pemerintahnya, melalui bagi hasil dan sebagainya.
Tetapi kita juga harus mengakui bahwa banyak kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian menjadi kewenangan pusat, sehingga kita tidak bisa membuat suatu keputusan dalam waktu yang cepat, dalam kemudian keputusan yang kemudian bisa menjawab semua keinginan-keinginan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu tentu kami berharap melalui tupoksi kami selaku Dewan, di mana kami juga melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke pusat, kami selalu sampaikan bahwa kalau bisa kewenangan A, B, C, D, E, kalau bisa dikembalikan kepada pemerintah daerah, kabupaten khususnya. Tapi kami juga memahami bahwa ada kekhawatiran dari pemerintah pusat, apabila semua itu dilimpahkan kepada daerah, maka terjadi eksploitasi secara besar-besaran, sehingga itu kemudian juga bisa mengganggu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan bisa juga mengganggu keutuhan alam sekitar. Tapi dalam hal ini tentu pemerintah juga pusat juga harus arif melihat ketika bagaimana kebijakan itu diberikan oleh ke pemerintah daerah kabupaten, maka itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kepentingan rakyatnya. Itu yang sangat kami harapkan. Apalagi presidennya dari Gerindra. Ya, kami berharap akan seperti itu. Oke. Bang, satu lagi topik terakhir kita nih, mengenai Pilkada serentak 2024 yang akan seminggu lagi. Seminggu lagi kita bicara Pilkada serentak, kita akan bicara 14 kabupaten kota yang akan serentak. Nah, bagaimana Sanggau mengantisipasi ini, Bang? Pastinya dong ada dampak-dampak secara politik terkait Pilkada serentak ini. Ya, baik. Sepanjang pengalaman saya ada di legislatif, saya sudah mengikuti beberapa pilkada. Nah, namun saya lihat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, di Sanggau ini sangat kondusif ya. Di mana persaingan itu terjadi dan pastinya ada, tetapi saya lihat persaingan ini masih dalam tahap yang wajar dan sehat. Nah, oleh sebab itu, peluang bagi kandidat-kandidat yang akan merebut hati masyarakat untuk memenangkan pilkada ini kembali lagi kepada calonnya itu masing-masing. Namun kami berharap juga kepada masyarakat agar mereka menggunakan hak pilih mereka, terutama untuk kaum-kaum muda, anak-anak generasi yang akan meneruskan nanti perjuangan kita. Jangan anti terhadap politik, karena bagaimanapun juga setiap keputusan itu dihasilkan oleh keputusan politis yang mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemimpin yang sudah ada, yang sudah disediakan, yang sudah mendaftarkan diri, silakan masyarakat untuk menyaringnya. Siapa yang menurut masyarakat mampu kemudian hari menjawab keinginan masyarakat, ya itulah yang menjadi pilihan. Karena kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan pemerintahan kita, lalu kemudian pemilihan langsung sebagai jalan menentukan pemimpin kita, maka gunakanlah hak pilih kita dengan sebaik-baik mungkin. Bang, bicara tentang pilkada, tidak tertarik Bang untuk nanti next jadi pemimpin masa depan Sanggau? Saya akan melihat situasi, karena kita melihat perubahan perilaku pemilih ini sangat luar biasa. Ketika pemilihan legislatif kemarin, perubahan perilaku memilih itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, saya berharap agar ke depan pemilih ini bisa semakin cerdas, memilih dengan rasional, tidak memilih hanya karena melihat figurnya bahwa kenal saja, tetapi apakah figur itu betul-betul mampu untuk memajukan daerahnya, apakah figur-figur itu betul-betul mampu untuk kita titipkan harapan-harapan kita kepada mereka. Lalu kemudian saya melihat bahwa dari pemilu legislatif kemarin, perubahan perilaku pemilih ini sangat luar biasa. Sehingga saya berharap ke depan agar masyarakat ketika memilih, betul-betul memilih dengan hati nuraninya, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, apalagi karena suaranya dibeli atau money politik. Saya berharap seperti itu. Karena apabila kita tidak mengubah pemikiran kita untuk kemudian memilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan sesuai dengan kompetensi pemimpin tersebut, kemudian dari track record pemimpin tersebut, kemudian kita terus-menerus melakukan pemilihan yang kemudian tidak secara rasional, maka yang rugi masyarakat itu sendiri, pemilih itu sendiri. Itu yang rugi. Saya kira itu. Musim pilkada pastinya banyak sekali antisipasi atau katakanlah harapan mengenai
pemimpin masa depan Ya. baik itu Sanggau maupun Kalbar. Nah, Bang, closing Bang, mungkin Abang beberapa patah kata mengenai Pilkada Damai. Ya, Pilkada sudah di depan mata pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih kita, karena itu juga akan menentukan nasib kita untuk 5 tahun ke depan. Pilihlah dengan bijak, sesuai dengan hati nurani. Kita melihat track record, kemudian kita melihat peluang-peluang, apakah pemimpin yang kita pilih ini betul-betul punya akses, betul-betul punya kemampuan, betul-betul punya kapasitas yang baik untuk kemudian bisa mewujudkan impian dan harapan kita secara khususnya di Kabupaten Sanggau. Itu penting. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Senang sekali saya mewawancari Abang langsung. Ya. Next kita akan isu-isu menarik Bang. Mungkin setelah pilkada serentak selesai, Baik. agak-agak urat sarafnya agak lebih rileks lagi Bang. Ya. Oke, terima kasih Sobat Insight dimanapun berada. Cukup sekian dengan perbincangan kita yang menarik dengan Wakil Ketua DPRD Sanggau, Bang Roby Sugianto. Next kita bahas lagi yang isu menarik dan